Kayak nggak ada kerjaan banget ya. Tapi itulah realitanya bahwa oksigen ini nggak nyaman karena gara-gara penambahan elektron tadi, oksigen jadi bermuatan negatif. Hai Chamser, ini adalah video lanjutan dari sintesis alkohol. Di bagian B ini, Chamser akan bahas khusus sintesis alkohol dari bahan awal karbonil seperti aldehida, keton, ester, dan asam karboksilat. Di video ini hanya khusus membahas reaksi reduksi, sedangkan reaksi dengan regen Grignard dibahas pada video sintesis alkohol 4C. Sebelum ke sana, subscribe dan like dulu ya. Dan jangan lupa absen di kolom komentar dengan cara ketik, "Saya hadir Kak." Dengan begini, teman-teman sudah membantu mengembangkan Chamser Lab. Sudah? Ayo kita belajar. Sebelum Chamser jelaskan reaksi-reaksi yang ada di daftar tadi, Chamser bahas dulu mekanisme reaksi antara hidrida, hidrogennya bermuatan negatif, dengan karbonil, senyawa yang ada CO. Ingat, hidrida adalah hidrogen yang punya 2 elektron. Jika bertemu dengan karbonil, maka hidrida ini akan berlaku sebagai nukleofil, membawa elektron untuk menyerang karbon ini. Karena karbon hanya punya 4 tangan, mau tidak mau ikatan pi ke O ini putus, elektronnya berpindah ke oksigen, sehingga sekarang oksigen bermuatan negatif. Dan karbon tetap memiliki 4 tangan. Nah, pada keadaan ini kita tambahkan H+, maka otomatis oksigen ini langsung mengikat H+, dan jadilah sebuah alkohol. Mulai slide ini dan seterusnya, Chamser akan bahas sintesis alkohol dari senyawa berbasis karbonil. Yang pertama adalah reaksi reduksi aldehida. Di sini ada butanal, yang mana karbonil yang berada pada ujung molekul ini adalah ciri dari senyawa aldehida. Reaksi ini berlangsung 2 tahap. Yang pertama ditambahkan sodium borohidrida. Ini adalah sumber hidridanya, hidrogen negatif. Sebenarnya masih banyak agen pereduksi lain, tapi NaBH4 ini yang paling aman untuk keselamatan kerja. Kedua, setelah reaksi reduksi selesai, ditambahkan asam H+, sehingga jadilah 1 butanol. Untuk mekanisme reaksinya sama persis seperti di slide sebelumnya, slide 29. Yang harus kamu notice di sini adalah aldehida selalu menghasilkan alkohol primer, yaitu gugus hidroksil yang terikat pada karbon yang hanya mengikat 1 karbon lainnya. Sintesis alkohol selanjutnya adalah reduksi keton. Ini mirip dengan slide sebelumnya, hanya saja beda gugus fungsi. Ini adalah contoh dari keton. Karbonil yang diapit oleh 2 karbon, kiri dan kanan. Kebetulan di sini karbonil diapit oleh sikloheksil. Masih menggunakan agen pereduksi yang sama, NaBH4 sebagai sumber hidrida, dan kemudian ditambahkan asam, sehingga menghasilkan sebuah alkohol. Yang perlu kamu notice di sini adalah keton ini akan menghasilkan alkohol sekunder. Gugus hidroksil yang terikat pada karbon yang mengikat 2 karbon lainnya. Selain NaBH4, kita juga bisa menggunakan sumber hidrida lainnya seperti litium aluminium hidrida. Agen pereduksi ini lebih sering dipakai untuk mereduksi segala macam karbonil karena lebih kuat dibandingkan dengan NaBH4. Hanya saja lebih berbahaya. Nah, karena ini keton, jadi produk alkoholnya adalah alkohol sekunder. Untuk mekanisme reaksi, penjelasannya sama ya, seperti di slide 29. Sintesis alkohol selanjutnya adalah reduksi asam karboksilat dan reduksi ester. Kedua bahan ini juga membutuhkan hidrida yang sama,
seperti di slide sebelumnya. Bedanya hidrida yang masuk pada karbonil di sini ada 2 buah. Karena memerlukan 2 hidrida, maka reaksi ini membutuhkan hidrida yang kuat yang reaktif seperti LiAlH4. Sedangkan NaBH4 nggak recommended karena reaksinya lambat untuk reduksi ester. Bahkan tidak ada reaksi sama sekali dengan asam karboksilat. Kita lihat reaksi reduksi ester. Di sini ada metil 2-pentanoat, gugus ester ada di sebelah sini, direduksi dengan LiAlH4, kemudian ditambahkan asam. Hasilnya berupa alkohol primer yang hasil sampingnya adalah metanol. Jadi dua-duanya sama-sama alkohol. Untuk reaksi ini, secara umum mekanisme reaksinya seperti ini. Mula-mula hidrida, hidrogen yang punya 2 elektron, ini menyerang karbon karbonil. Karena karbon inilah yang bermuatan parsial positif. Karena karbon hanya punya 4 tangan, maka otomatis ikatan pi ke oksigen ini terputus dan elektronnya pindah ke oksigen. Sehingga oksigen bermuatan negatif, tapi kemudian elektron tadi itu kembali lagi ke tempat semula, membentuk ikatan pi lagi dengan karbon. Kayak nggak ada kerjaan banget ya, tapi itulah realitanya bahwa oksigen ini nggak nyaman karena gara-gara penambahan elektron tadi, oksigen jadi bermuatan negatif. Nah, setelah terbentuk ikatan dengan karbon, maka otomatis gugus alkoksida ini, OR, ini harus keluar dan membentuk hasil samping berupa alkohol, bisa metanol, propanol, butanol, dan lain sebagainya sesuai rantai alkil R ini. Nah, sekarang kamu lihat hasil reaksi tadi membentuk aldehida. Kemudian karbon ini diserang lagi kedua kalinya dengan hidrida, sehingga sekarang ada 2 atom hidrogen yang masuk pada molekul ini. Pertanyaannya adalah, dari manakah hidrogen ini berasal? Kok tiba-tiba nempel aja gitu ke oksigen? Ingat di sini ada reaksi kedua, ada asam H+ atau bisa ditulis dengan H3O+, maksudnya sama saja. Jadi oksigen yang bermuatan negatif ini menyerang H+, jadilah gugus hidroksil. Untuk reduksi asam karboksilat, di sini Chemsted contohkan dari asam oleat. Masih dengan regen yang sama dan juga sama akan menghasilkan alkohol primer. Hanya saja bedanya di sini tidak ada hasil samping metanol, propanol, dan sejenisnya. Tapi hasil sampingnya adalah gas hidrogen. Cuman tidak Chemsted tuliskan di sini. Nah, untuk mekanisme reaksinya agak beda ya. Hidrida di sini bekerja sebanyak 3 kali. 1, 2, dan 3. Oke, Chemsted jelaskan pelan-pelan ya. Pertama, hidrida menyerang hidrogen, membentuk gas hidrogen H2. Kenapa hidrida menyerang hidrogen? Karena inilah atom yang paling positif di asam karboksilat. Kedua, hidrida menyerang lagi, tapi kali ini menyerang karbon karbonil. Karena setelah hidrogen tadi keluar, satu-satunya atom yang paling positif di sini adalah karbon. Sehingga hidrogen sudah masuk di sini. Nah, 2 atom oksigen ini berinteraksi dengan aluminium dan nanti akan menyisakan hanya 1 oksigen saja. Artinya oksigen yang berwarna hijau ini dibawa pergi oleh aluminium. Oke, hasilnya adalah sebuah aldehida. Ketiga, hidrida menyerang karbonil lagi. Cuman Chemsted tidak gambarkan panah lengkung di sini, kamu bisa tambahkan sendiri ya. Sehingga sekarang sudah ada 2 hidrogen yang masuk ke karbon. Dan sekarang sudah ada 2 hidrogen yang masuk ke karbon. Dan karbon hanya punya 4 tangan, maka ikatan pi ke oksigen ini harus terputus, sehingga sekarang oksigen bermuatan negatif. Ini yang kita sebut dengan ion alkoksida. Nah, kemudian selanjutnya ditambahkan H+, jadilah sebuah alkohol. Ini ada PR buat kamu, gambarkan molekul yang menjadi bahan awal dari reaksi ini. Bila perlu, buat mekanisme reaksinya, gambarkan jawaban kamu di atas kertas, kemudian kirim ke grup WhatsApp kita. Baik, itulah materi kita kali ini. Jangan lupa share ke teman kelasmu. Akhir kata, salam dari Chemsted Lab.